Iya. Tapi ternyata masih dipertahankan dan bahkan para pasukan dari Kazakhstan yang harus tertunduk lemas tak berdaya. Oke, udah balik lagi kita, tapi masih paus. Ini ya. Oh, waktu mainnya panjang. Sama Kazakhstan. Oh iya, sama Kazakhstan. Sama Kazakhstan. Bener, sama Kazakhstan. Gak usah rara-rara love you deh ya. Ya, udah ya. Oke, terima kasih banyak buat kalian semua ya. Oke. Berarti tandanya sekarang dengan technical issue yang sudah berakhir. Game penentuan untuk Saudi Arabia dan juga Kazakhstan sudah dimulai. Oke, tapi kalau melihat dari Kazakhstan, mereka melakukan rotasi seperti biasa, tidak terlalu terburu-buru. Dengan melihat adanya Kinesis yang mencoba untuk mendapatkan level 4 di arah bottom lane, kalau kecuri ini menjadi kerugian. Dan ternyata menjadi satu sama. Yang kecil untuk Kinesis, yang besar untuk Tarzan. Iya, tapi Kinesis lebih unggul berarti satu level, satu experience-nya. Dan membuat dari Tarzan ketinggalan satu level. Di saat detik-detik bakal ada pertempuran dengan Decimate udah dipegang oleh Kinesis. Tapi ingat, Glosser ke arah depan. Tortoise setelah dikeluarkan Tarzan. Harus respect juga dengan damage yang diberikan oleh para pasukan dari Kazakhstan. Gak boleh terlalu dalam bermainnya, harus pelan-pelan sedikit. Oke, ini memang dengan minimnya ya menuju ke level 3 ke level 4. Memang dibutuhkan kedisiplinan terutama untuk roamer-roamer dan juga mid lane dari kedua tim. Dia harus benar-benar mencari potensi rotasi atau bahkan kalau bisa dapetin point kill di awal itu bakal lebih baik. Ya, kita juga bisa melihat di mana turtle pertama ini udah langsung dipegang sama kedua belah tim, sama-sama nggak ada yang mau ngelepasin. Untungnya dari kedua belah tim juga tidak ada yang terlalu depending on purple buff ya. Cuma kalau ngomongin dengan purple buff itu lebih dibutuhkan sama Tarzan sih ketimbang dari Kinesis. Tapi Brave sudah terlalu terdini dibuka begitu saja. Langsung ada Red mencoba menarik Kavin di depan sana, masih ada Kurt Altar. Ada penalty sound, Kurt Altar telah dibuka membuat para pasukan Kazakhstan kembalikan kembali keadaan Kinesis. Dan bahkan retribution from Kinesis berhasil menyelamatkan para pasukan dari Kazakhstan atas poin kill yang bertambah. Kalau tadi tidak didapatkan sama Kinesis, mungkin udah 2 poin kill kali didapatin Gio. Ya, dan untuknya Kavin juga jeli sekali untuk mendapatkan ke arah Nether Realms yang dimiliki oleh Faramis. Dan akhirnya membuat dia selamat membantu dari, kalau nggak salah tadi troll kalau nggak salah yang diselamatkan. Dan akhirnya membuat ada sedikit outplay yang membuat dari Kinesis yang hilang seketika. Ada sedikit skirmish yang terjadi. Turtle didapatkan oleh teman-teman di Kazakhstan, tapi Kinesis yang menjadi korban dari pertempuran barusan. Yes, betul sekali. Kita melihat dari Saudi Arabia, mereka menukarkan dengan 1 poin kill. Dan melihat adanya gold lane yang benar-benar didominasi oleh Rook Alim. Ini agak cukup worry harusnya dari Saudi Arabia. Ya, karena mereka berpotensi di arah late game ya. Di early game seperti ini memang untuk menangkap Alim sulit juga. Mau nggak mau harus ada momentum dari troll. Ya, Franco-nya bagus dengan Iron Hook. Tapi apakah dengan Terror Revenge bakal on point? Dan sekarang udah mulai terjadi. Oh, Terror Revenge is on point dan Rook Alim, where are you going? Gak bisa kemana-mana, langsung ditumbangi dengan sangat instan. Sedangkan Kazakhstan yang mencoba untuk ngepoking Tarzan dari tadi nggak cukup powernya. Ya, akhirnya ya, setelah kita bertanya-tanya apakah bisa nih Terror Revenge dijawab secara tunai. Dijawab secara tunai. Tapi Tarzan mencoba untuk menutup pergerakan dari Kazakhs. Membuat para pasukan dari Kazakhs kali ini harusnya agak lebih ngerem. Dan ternyata di Judgment, Troll tertarik begitu saja. Masih ada flicker dari Troll, jadi tidak cukup adil. Kavin juga bakal dipaksa penalti sampai flicker. Berhasil membalikan kembali keadaannya. Mencoba untuk memberikan damage yang sangat instan. Lord is coming up, Rukashi, where are you going? Membuat Turtle harusnya kali ini di tangan dari para pasukan dari Saudi Arabia mengamuk Gio. Ya, early game yang diinginkan oleh Saudi Arabia berhasil mereka dapatkan. Turtle yang tadi sempat dicuri, tapi sekarang Terror Revenge sudah mulai masuk ke arah Kashi. Oke, Kashi berhasil mendapatkan 1, tapi lihat di depan sana Retribution is on point. Bakalkah coba ditahan Tarzan, tapi masih bisa locatin batu dan menyelamatkan dirinya daripada permainan tim Kazakhstan. Red, almost bisa menarik Kavin, tapi Kavin masih bertahan hidup para pasukan dari Kazakhstan. Sekarang kita lihat dengan rotasi yang dimiliki dari para pasukan Saudi Arabia. Oke, Kazakhstan memang tidak terlalu unggul. Dan bahkan Kazakhstan juga goldnya tidak terlalu jauh juga. Iya lagi. Cuma kalau semakin dibawa ke late game, semakin bawa di dalam permainan tempo Kazakhstan,
dan Saudi Arabia tidak mendobrak gameplay early mereka, mungkin saja ini bisa menjadi game mirip Kazakhstan. Harusnya ini emang full domination di early game sih untuk Saudi Arabia ya. Tapi Untuk early. Tapi kalau misalnya tadi dengan satu turtle didapatkan oleh Kazakhstan, sebenarnya dari Kazakhstan makanya masih bisa catch up nih, dari goldnya nggak terlalu jauh. Dan udah mulai ada konsil yang seperti dilakukan oleh Kashi, mengejar ke area paling belakang. Divine Judgment coba untuk dilakukan, Mortal Coil, dan akhirnya membuat dari Troll terpaksa melakukan flickernya dan Decimate salah target. Ke arah yang salah Decimate-nya. Setelah ke arah yang salah, kerugian di tangan dari Kazakhstan dengan banyaknya damage yang telah diberikan tapi tidak ada membuahkan hasil. Dan di balik itu semua Karinya masih farming. Walaupun sekarang dari power of gold-nya cuma beda 700. 700 tuh nggak terlalu berarti lah di menit ke-6. Ya 700 masih bisa cari lagi sih. 700 masih bisa dikejar lah. Iya, Dan bahkan di depan sana Terrorist kembali diberikan oleh seorang Troll dan bahkan Rukalim. Bang coba ditangkap begitu saja. 2 tumbang untuk para pasukan dari Kazakhstan dan oh my god. Pause terjadi. Bakal langsung masuk ke dalam lane of down. Oke, udah ngeliatin handphonenya masing-masing. Kita langsung lihat, benar sekali Gio. Tapi dengan poin kill yang tetap didapatkan, bahkan mau nggak mau dari Genesis harus menggunakan retribution-nya yang tandanya di arah bottom lane akan ada free turtle untuk kontes. Kalau mereka lepasin fight di atas, mereka langsung rotasi ke arah turtle, ini free turtle untuk Saudi Arabia. Ya, karena mobilitas dari Tarzan begitu tinggi ya, langsung dia nggak ragu-ragu untuk menuju ke arah turtle-nya, ditemani juga oleh Sanji. Iya, ini membuat harusnya dari teman-teman Kazakhstan harus cari kompensasi. Mereka harus cari gimana caranya dapetin point kill. Tapi dengan turtle yang didapatkan, Tarzan bakal duty fight lagi dengan adanya Kashi. Oke, bakal lihat Kashi bener-bener dipegangin kakinya. Dan Kashi dia tahu trigger disiplin. Kalau gue flicker pun gue tidak selamat. Dan akhirnya di depan sana Rukalim yang menjadi pilihan utama. One last hit Rukalim. Harus tumbang, kill is free from Sanji. Membuat Rukalim harus tumbang tak tersisa di arah bottom lane. Keuntungannya sangat banyak dan bahkan dia akan mendapatkan turret. Ini dia early dominasi yang harus mereka pegang, Gio. Dan dengan 2 turtle, keunggulan dari gold, keunggulan dari level juga sudah mulai berada di tangan teman-teman dari Saudi Arabia. Gimana caranya mereka bakal ngamanin satu objektif di tengah? Coba untuk adu team fight, coba untuk flanking terutama dari Sanji. Dia udah pegang flicker, dia juga bentar lagi pegang flicker, dia juga udah punya penalty zone. Apalagi dengan dominan ice yang dia pegang, udah ada menuju ke arah Athena Shield juga. Ya seharusnya Sanji udah bisa sih untuk menjadi tumpuan di garda terdepan. Alright, dia udah jadi tumpuan dan bahkan kalau kita melihat dari sisi Kazakhstan ya, kita lihat mereka yang terpressure. Tapi memang ini belum waktunya mereka. Belum. Ini belum waktunya mereka. Dan rotasi mereka harusnya udah mulai dijaga antara Kaja dan juga Rukalim. Kenapa? Biarin Genesis yang mainin satu lane. Biarin siapa namanya? Lapu-Lapu atau Kazakh yang mainin satu lane. Nah, itu sisanya udah mulai bisa mengcover Rukalim. Jangan sampai kecuri kayak tadi lagi di arah bottom lane. Oke. Itu nggak adil banget untuk Rukalim. Berarti akan ada formasi 4-1 dari Kazakhstan yang dimainkan ya? Ya, Kazakhstan lebih ke arah ini sih 3-1-1. 3-1-1. Iya 3-1-1 dan di depan sana bakal coba dipaksa Sanji. Langsung ada Defense Judgment menuju ke arah seorang Tarzan. Terperangkap di depan sana dan bahkan Tarzan tidak ada cover sama sekali. Defense Judgment yang sangat baik. Membuat Tarzan harus tergeletak lemas tak berdaya. Tidak ada power of retribution di saat Lord muncul. Wah ini berat sih untuk Saudi Arabia ya. Dan tadi memang Divine Judgment-nya dibawa ke inner turret. Walaupun memang nggak ada burst damage yang langsung bisa instant kill, tapi dengan aksi pengeroyokan dari teman-teman Kazakhstan ya membuat dari Tarzan hilang. Memang waktu responding nggak terlalu lama, jadi untuk Saudi Arabia masih bisa untuk kontes di area Lord yang pertama ini. Dan membuat dari Kazakhstan mulai satu persatu mencari lagi kompensasi dan satu outer turret berhasil dirontokkan di arah bottom lane. Oke dirontokkan, tapi ternyata dengan adanya Lord yang muncul dan bahkan Tarzan yang tumbang tadi tidak dimanfaatkan dengan cukup baik. Membuat para pasukan dari Kazakhstan harus melakukan kontes di depan sana. Tidak mau terlalu terburu-buru. Mortal Coil pun ditahan. Terrorist for nothing. Informasi yang sangat mahal diberikan oleh para pasukan dari Kazakhstan. Tapi lihat di belakang sana langsung ada penalty zone untuk zoning ada retribution. Di tangan oleh siapa? Ini semua berbalik terbalik. Malah Kazakhstan yang membalikan itu semua.
Lihat ring of order yang sangat tepat dan shutdown pun terjadi. Double kill, looking for triple kill dari Kazakhstan. Membuat para pasukan dari Saudi Arabia harus mundur ke arah belakang. Dua retribution memang tidak berhasil, tapi ada Rukashi yang menyelamatkan itu semua. Dan membuat para pasukan dari Kazakhstan mendapatkan Lord plus combo wombo combro dengan 2 poin kill yang dapatkan. Dan dapat satu outer turret Tiramid yang cukup mahal. Kazakhstan udah mulai bisa memanfaatkan keadaan dalam kesempitan. Mereka juga bisa memanfaatkan keadaan ketika teman-teman dari Saudi Arabia melakukan sedikit blunder. Dan akhirnya sekarang Lord yang berjalan ada sedikit nafas lega yang hadir ke dalam tubuh negara Kazakhstan. Alright, ini dia momentum early game yang dipatahkan, dihukum oleh para pasukan dari Kazakhstan. Ya. Ini troll lebih ke arah terburu-buru kalau menurut aku ya tuh. Tyrant Race-nya terburu-buru. Dia yang mungkin tadi niatnya dapetin 2 double stun ya. Tapi malah berbanding terbalik. 2 retribution-nya nggak berhasil tapi pakai pasif. Pakai pasif ternyata. Pantesan. Pakai pasif yang berhasil mendapatkan Lord. Tapi lihat charge dari sound point. Lord shutdown. Lord shutdown kali ini. No Kertotar. No Netherrealm. Membuat para pasukan dari Kazakhstan mereka mendominasi di 3 lane yang berbeda. Lord tidak bisa kembali bertahan. Tapi itu dia ternyata jawaban atas 100% win rate dari Lord. Ya, dan dengan momentum yang udah dipegang oleh teman-teman dari Kazakhstan, lihat langsung perbedaan goldnya berbanding terbalik. Berserker Fury, Blade of Despair, semua true damage akan ada di tangan dari Rook Halim. Sementara dari Tarzan yang memang menjadi frontliner, ini memang masih belum cukup untuk dia bisa menahan damage dari Rook Halim. Sekarang dengan base turret yang tersisa, menjadi garda terakhir dari teman-teman Saudi Arabia. Wah, mereka sih udah nggak bisa sembarangan lagi untuk maju. Tapi udah mulai ada turret defense yang muncul dan akhirnya benar dari Kazakh. Hilang seketika, memang nggak boleh sendirian. Kazakh ini nampaknya kayaknya ini bukan pertama kalinya dia dimakan berempat seperti tadi deh. Udah 2 kali. Ini berkali-kali loh dia dimakan. Dan kalau misalnya Kazakh udah tahu hal itu akan terjadi lagi di para pasukan Saudi Arabia, mungkin kalau dia mau melakukan pendorongan ya, dia pastikan dulu bus-busnya. Dia pastikan dulu mapnya. Kalau masih hilang menurut aku jangan sampai dia keluar di laning sih. Iya. Kalau dia sampai keluar di laning itu nggak baik untuk dia. Tapi Kertal terlalu terburu-buru. Rukashi nggak berhasil mendapatkan apapun di depan sana. Masih ada Kertal tadi pecah menuju ke arah seorang troll. Masih ada Kenshi. Tapi Lark di depan sana memberikan spray hit menuju ke arah Kashi. Where are you going? No flicker for this time. Para pasukan dari Kazakhstan mereka agak terlalu terburu-buru dan Lark terperangkap. Langsung ada fighter. Flicker berdarah digunakan tapi tidak tercapai. Masih ada flicker menyelamatkan hari dari sosok seorang Lark. Tapi dibalik itu semua malah Tarzan yang termakan. Terejam-ejam di depan sana. Aksi penyelamatan terhadap Lark sih yang menjadi malapetaka bagi teman-teman dari Saudi Arabia. Akhirnya memaksakan dari Tarzan yang akan menutup laju dari ultimate snipe dari Alim. Dan itu gak cukup. Dan sekarang karena Purify, Red masih selamat dari Terror Raids. Dan Lord terbuka lebar untuk teman-teman dari Kazakhstan. Gak ada retribution dari Saudi Arabia, tapi penalti zone-nya mulai masuk. Alim yang gak selamat dan bahkan pertikaian mulai terjadi. Ada retribution tapi double kill. Larga free hit membuat 2 player Kazakhstan hilang seketika. Oke, akankah Lord ini akan menjadi giveaway saja untuk para pasukan dari Kazakhstan? Mereka menuju ke arah mid lane untuk mempertahankan turret mereka dan di balik itu semua kita akan lihat replaynya. Lihat, Troll gagal dapetin Tyrant Rage. Bebas banget hit di arah belakang. Dan Lark-nya datang, Kazakhstannya itu agak mengendorkan permainan mereka dan penalty zone dari seorang Sanji sih yang membuat Lark-nya free. Dan untungnya Kinesis dapetin retribution karena kalau tidak itu akan menjadi bencana untuk mereka. Netherrealm-nya nggak berhasil untuk menyelamatkan sosok dari Kazakh. Lagi-lagi Kazakh yang ditelan bulat-bulat dimakan oleh para pasukan dari Saudi Arabia. Aku masih terkesima sih dengan penalty zone-nya Sanji. Dapat 4 orang. Itu membuat dari Lark akhirnya udah tahu dia harus ngapain. Lark akhirnya bisa mendapatkan posisi yang tepat. Ya, Lord giveaway diberikan. Tapi impact-nya bakal bahaya, tapi Sanji bakal sendirian. Alright, tapi Sanji memang adalah sosok yang paling penting dan lihat damage dari Rook Halim. Apakah bisa ditahan? Tentu tidak adik-adik. Tidak bisa ditahan damage yang diberikan oleh para pasukan dari Kazakhstan. Langsung benar-benar menumbangkan Sanji dengan instan adalah sosok yang paling penting sebelum mereka teamfight.
biarkan Rook Alim bebas kali ini, Gio. Ya harus dikasih kebebasan sih, harus ngilangin siapa yang nge-neror dia dari tadi dan itu adalah Sanji. Tapi masih ada yang kedua, ada Troll juga dengan Terrorist Defense, tapi itu dia para warga Kazakhstan yang udah mendukung juga langsung ke Romania. Hadir jauh-jauh tapi dari segi item, Rose Gold Meteor di tangan Lark sangat-sangat mengapresiasi akan hadirnya Faramis dan juga Kaja. Sedangkan untuk dari Alim yang belum full item, tapi udah ada 2 item true damage dengan Endless Battle dan juga Blade of Despair Berserker Fury. Dan ini bisa aja menuju ke arah Rose Gold juga untuk Alim. Sakit banget ini Alim sih, udah mulai harus di-respect sih damage-nya. Dan dia bisa banget untuk free hit. Dan dia kalaupun Sanji sekalipun masuk ke dalam, dia masih ada grenade di depan sana. Informasi telah terdeteksi, defense adjustment Lark akan didapatkan dan berhasil ditangkap. Salah satu netherrealm tidak ada tapi di depan sana. Rook Alim masih bisa bertahan, masih ada flicker. Mundur ke arah belakang. Para pasukan dari Kazakhstan maka coba dipaksa Tivan, Lark free hit. Tapi Rook Alim membalikan kembali keadaan yang dimiliki. Rook Alim malah memilih untuk mundur. Rook Alim tidak memberikan damage. Ini benar-benar dibalikin oleh para pasukan dari Saudi Arabia yang tadinya yang mereka harusnya memiliki keuntungan sangat banyak ketika Lark tertangkap. Tapi ternyata dengan tidak adanya damage yang bisa terdeliver dengan baik, akhirnya mereka hitungannya itu kalah teamfight loh. Iya. Itu hitungannya kalah teamfight. Betul. Itu text to terhadap Minion. Netherrealm sih, dari Kavin sih. Menyelamatkan dari Lark. Dan mereka kehilangan best turret sekarang. Wow. Best turret pitnya hilang. Iya, udah mulai bunyi kita lihat ternyata di arah Lord. Yoi. Ada gebukan-gebukan sedikit, pause kembali terjadi. Dan semangat. Terima kasih. Terima kasih banyak. Wait, Yuk. sudah mulai nih. Oke, langsung kita mulai nih adik-adik. Langsung kita mulai adik-adik. Alright. Langsung go to the line of down. Dan buat yang nanya, Bang, tim Indonesia main kapan? Abis ini langsung main adik-adik. Yoi. Jadi kalian jangan kemana-mana. Pokoknya kalian harus kawal terus tim Indonesia ya. Betul. Dan kalau misalnya kalian nonton Saudi Arabia dan juga Kazakhstan, siapa tahu ada ilmu yang bisa kalian dapatkan dari gameplay mereka. Ya kan? Yo, kita langsung go to the line of down ya. Lord kedua nih. Yang ngajak Baywan nanti dulu ya, oke. Oh, saya tiba-tiba aja ke Taiwan tuh. Oke, di mana Kazakhstan sudah memegang. Ini Lord yang Tiga ya? Tiga. Tapi Lord yang ketiga ini masih 50-50 ya. Dari tadi juga sebenarnya 50-50 sih. Iya. Tapi jangan sampai troll ini maksa aja. Ya. Karena troll itu juga pemeran penting dari tadi. Dan lihat satu semburannya Kinesis. Itu Athena Shield-nya udah nyala. Tapi Rukashi memberikan informasi dia nggak ada yang tahu dimanapun dia berada. Langsung ada free penalti zone menuju ke arah Alim. Lihat Alim yang di zoning out. Mereka mencoba untuk melakukan covering up dan bahkan troll. Again, Tyron Rush-nya mendapatkan Alim tapi tidak ada following up damage. Dan bahkan di tempat sana Kelly seperti didapatkan. Berhasil mendapatkan Alim, berhasil mendapatkan Kashi. Dan mereka berhasil mendapatkan Lordnya. Ini bencana untuk Saudi Arabia berhasil membalikan keadaan. El Momento dari Saudi Arabia membuat 2 player dari Kazakhstan hilang seketika. Nggak ada yang ngecek rumput, Larknya selamat. Larknya langsung bisa memberikan damage yang maksimal. Oke, Lark 100% win rate dari Kari. Lihat dia fokus. Mereka memotong seluruh minion yang terjadi. Mereka lupa untuk memotong top lane-nya supaya Lordnya berjalan dengan sangat cepat. Mereka akankah mendorong dengan arah mid lane saja karena mereka harus berdorong dari 3 lane yang berbeda, Gio. Mau nggak mau harus seperti itu. Dan sekarang Tarzan sudah dari top lane untuk memajukan cita-cita minion bersama dengan di arah bottom lane. Sudah mengutus ke arah Sanji juga. Berarti 3 lane push akan dijalankan. Trillion Push akan coba dijalankan. Best turret era top lane akan juga menjadi pilihan utama. Lihat kali ini Alim sudah memiliki flicker dan mungkin untuk sulit ditangkap seperti tadi. Tapi para pasukan dari Kazakhstan, mereka bertahan semaksimal mungkin dan masih ada red di depan sana. Tapi Netherrealm udah available kembali kali ini, Gio. Oke, dengan Kavin yang udah pegang Netherrealm juga. Tapi lihat tuh bagaimana dari Kashi. Penalty zone! Dapetin 4. Netherrealm versus Netherrealm membuat para pasukan dari Kazakhstan masih bertahan di depan sana. Dan bahkan terrorist, double terrorist. Red tumbang. Ada Kazakh di sana akan menjadi korban kedua kekerasan dari seorang Kari. Tarzan terlalu dive in. Best terbuka dengan sangat bebas. Dan bahkan